Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bahrizen, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 28 Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 3.2. Koneksi antar materi modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Beberapa pertanyaan pemantik dalam koneksi ini adalah yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Yang keduanya saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor biotik yang ada di lingkungan sekolah adalah murid, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, staf atau tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotik yang ada di sekolah adalah keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan aset, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Berikut adalah perbedaan pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis pada aset. Ada 7 macam modal atau aset yang dapat digunakan oleh sekolah untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu modal manusia, modal politik, modal fisik, modal finansial, modal sosial, modal agama dan budaya, serta modal lingkungan atau alam. Berikut adalah implementasi pemanfaatan 7 modal atau aset di lingkungan kelas. Berikut adalah implementasi pemanfaatan model atau aset di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah implementasi pemanfaatan model atau aset di lingkungan sekitar sekolah. Pertanyaan pemantik kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Jika ketujuh tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikut adalah contoh pemanfaatan modal atau aset
dalam sekolah. Pertanyaan pemantik ketiga. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Berikut adalah koneksi modul 1.1 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 1.2 dengan modul 3.2 yang kita pelajari saat ini. Berikut adalah koneksi modul 1.3 dengan modul 3.2. Selanjutnya, koneksi modul 1.4 dengan modul 3.2. Selanjutnya adalah koneksi modul 2.1 dengan modul 3.2. Berikut ini adalah koneksi modul 2.2 dengan modul 3.2. Berikut adalah koneksi modul 2.3 dengan modul 3.2. Dan selanjutnya adalah koneksi modul 3.1 dengan modul 3.2. Pertanyaan pemantik keempat. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajarinya, modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah tanpa berusaha mencari solusinya. Namun, sesudah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami ada 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, serta modal agama dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Demikian,
representasi koneksi antar materi dari modul 3.2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.